Ya, pelatih Korea mengatakan, saya terkejut lihat timnas Indonesia U23. Pernah dilempar telur, waktunya Sinteyong balaskan dendam kepada Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Inilah reaksi pelatih Korea Selatan U23 jumpa dengan timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Mereka bukan lawan yang mudah. Kamus Bola cuma merangkumnya di sini untuk Anda bersama saya. Ya, pelatih Korea Selatan Hwang Sung-hong mengaku terkejut melihat aksi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Hwang menilai pelatih Sinteyong telah menciptakan sebuah tim yang sangat bagus. Mantan rekan setim Sinteyong semasa memperkuat timnas Korea itu pun tidak memungkiri tim Garuda Muda punya potensi untuk menang. Timnas Indonesia U23 akan menantang Korea pada babak perempat final Piala Asia U23. Bentrok Korea versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Kamis esok 25 April. Saya terkejut ya melihat pertandingan Indonesia karena pelatih Shin menciptakan tim yang sangat bagus. Menurut saya ini adalah tim yang bagus, mereka menunjukkan penampilan yang bagus. Dan saya pikir ini adalah tim yang bisa meraih kemenangan kalau mereka waspada dan siap, ujarnya. Hwang tidak akan main-main mempersiapkan anak asuhnya untuk meladeni timnas Indonesia U23. Selain meyakini Rizky Ridho dan kawan-kawan bukan lawan yang mudah, Hwang ingin merealisasi targetnya, yakni membawa Taeguk Warriors lolos ke Olimpiade 2024. Ya, pertandingan sebenarnya dimulai dari sekarang ya di perempat final. Indonesia bukan lawan yang mudah, ujarnya. Tapi saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai target saya, mengantarkan Korea untuk lolos Olimpiade 2024. Ya, Korea lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 sebagai juara grup B, sementara timnas Indonesia U23 melangkah ke babak 8 besar usai finish kedua di grup A. Memang tampil di Olimpiade bukan lagi sebuah impian yang muluk-muluk bagi timnas Indonesia. Harapan berlaga di pesta olahraga terbesar di dunia makin terbuka seiring dengan keperkasaan Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Ajang Piala Asia U23 2024 merupakan kualifikasi Olimpiade 2024 Paris. Tim-tim dari Asia mendapatkan jatah maksimal 4 tim untuk tampil di ibu kota Prancis. Tim yang juara, runner-up dan peringkat 3 terbaik Piala Asia U23 2024 akan mendapatkan tiket otomatis ke Olimpiade 2024. Sedangkan tim peringkat 4 Piala Asia U23 bakal melawan wakil Afrika dalam babak playoff. Karena itulah Indonesia setidaknya perlu lolos ke semifinal agar kesempatan menuju Olimpiade tetap terbuka lebar. Namun sebelum menatap babak semifinal, tim asuhan Sinteyong ini harus lebih dulu fokus ke babak perempat final. Padahal persiapan timnas Indonesia U23 terbilang singkat. Sinteyong baru mengumpulkan para pemain pada 1 April sehingga hanya punya waktu sekitar 2 pekan sebelum Piala Asia U23 2024 dimulai. Selain itu Sinteyong juga berhadapan dengan situasi pelik karena beberapa klub sempat enggan untuk melepas pemain karena Piala Asia U23 tidak masuk ke dalam agenda FIFA. Tambal sulam pemain mau tak mau dilakukan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Bongkar pasang banyak dilakukan di lini tengah dan pertahanan karena Justin Hapner pun baru menyusul bergabung dengan timnas U23 dan Ivar Jenner sempat kena sanksi kartu merah. Ya, tampil di Olimpiade memang bukan yang pertama kali untuk tim sepak bola Indonesia. Tapi kembali berpentas di panggung olahraga dunia bakal jadi pencapaian tersendiri. Tim sepak bola Indonesia pernah berlaga di Olimpiade di tahun 1956 Melbourne. Itu adalah pertama kali dan sampai saat ini masih satu-satunya dalam penampilan tim sepak bola merah putih di Olimpiade. Di satu sisi penampilan tim sepak bola Indonesia di Olimpiade saat itu lekat dengan faktor non-teknis. Pada babak kualifikasi Indonesia menang WO karena Taiwan mengundurkan diri karena alasan politis. Dan di putaran pertama cabur sepak bola Olimpiade tahun 1956, Indonesia bertemu dengan Vietnam Selatan. Lagi-lagi Indonesia menang WO karena lawan mundur akibat persoalan politik. Dan itulah membuat Indonesia bisa lolos ke perempat final Olimpiade dan bertemu dengan Uni Soviet. Laga pertama berakhir imbang kemudian kalah dengan 0-4 di pertandingan kedua. Sama sekali tak ada gol yang dicetak oleh Indonesia. Perjalanan menuju putaran final dan babak 8 besar pun ditentukan oleh keadaan negara lain. Karena itulah Olimpiade 2024 adalah momen yang tepat untuk memperbaiki pencapaian Indonesia.
Penampilan selama Piala Asia U23 2024 mengisyaratkan Rizky Ridho dan kawan-kawan punya tekad bulat untuk membawa sepak bola Indonesia kembali ke Olimpiade setelah 68 tahun. Iya, pernah dilempar telur, saat ini Sinteyong membalaskan dendam ke masyarakat Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Ya, Sinteyong pernah menjabat sebagai pelatih timnas Korea Selatan pada 2017-2018. Di bawah asuhannya, Korea Selatan keluar sebagai juara Piala AFF Asia Timur pada 2017. Sayangnya, kontrak Sinteyong tidak diperpanjang kelar Piala Dunia 2018. Penyebabnya karena skuad Taeguk Warrior julukan timnas Korea Selatan gagal lolos ke fase grup. Saat itu Korea Selatan kalah bersaing dari Swedia dan Meksiko yang menjadi wakil grup F lolos ke 16 besar Piala Dunia 2018. Ya, benar saja, Korea Selatan memang menang 2-0 atas Jerman di matchday pamungkas grup F, sekaligus memulangkan sang juara bertahan lebih cepat dari ajang Piala Dunia 2018. Namun, kemenangan itu tidak dipandang istimewa oleh publik Korea Selatan. Ketika Sinteyong dan para pemain Korea Selatan lainnya tiba di bandara setelah membela sang negara di Piala Dunia, mereka tidak mendapatkan sambutan yang positif dari pecinta sepak bola negeri gingseng. Sinteyong dan kawan-kawan awalnya dilempar bantal guling. Tak lama kemudian pelatih 53 tahun itu beserta anak buahnya dilempari dengan telur. Ya, setelah insiden tersebut Sinteyong tidak lagi menangani timnas Korea Selatan. Sempat menganggur selama 1,5 tahun, Sinteyong akhirnya kembali bekerja setelah ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada penghujung tahun 2019. Di bawah asuhan Sinteyong, sepak bola Indonesia menuju ke arah yang positif. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melaju ke 16 besar Piala Asia 2023 dan sudah memesan tempat di perempat final Piala Asia U23 2024. Ya, timnas Indonesia U23 memang akan menghadapi timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024 pada Jumat 26 April 2024 pada pukul 00.30. Laga ini krusial bagi kedua tim mengingat tim yang kalah dipastikan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Pertanyaannya, apakah ini waktu yang tepat bagi Sinteyong menyakiti hati masyarakat sepak bola Korea Selatan dengan mengantarkan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024? Ya, memang menarik menanti jalannya laga timnas Indonesia U23 versus timnas Korea Selatan U23. Yang terakhir, pelatih timnas Korea Selatan U23 Hwang Sung-hong mengomentari perjumpaan timnya dengan timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Dia pun ogah menganggap remeh timnas Indonesia U23 karena dinilai bukanlah lawan yang mudah. Sung-hong mengungkapkan bahwa pertandingan sesungguhnya yang akan dijalani Korea Selatan U23 baru akan dimulai dengan melawan timnas Indonesia U23. Ya, juru taktik berusia 55 tahun ini akan mempersiapkan tim terbaiknya guna mewujudkan targetnya, yakni membawa skuad muda Taeguk Warrior merebut tiket Olimpiade ke Paris 2024. Ya, bukan tidak mungkin skuad Garuda Muda bisa membuat sebuah kejutan, apalagi ada sosok Sinteyong yang pastinya paham betul bagaimana sistem permainan Korea Selatan U23. Ya, timnas Indonesia U23 juga sedang dalam performa yang apik dan motivasi tinggi, sebab Pratama Arhan CS berhasil meraih kesuksesan di babak fase grup.